رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا. Jadi 100 kali doa spesial untuk orang tua kita. Itulah cara kita membalas ya kebaikan orang tua kita. Karena kalaupun kita mau balasnya dengan uang, berapa rupiah pun, berapa miliar pun, berapa triliun pun, jasa orang tua itu tidak terbayarkan. Tapi kita dikasih tahu oleh Allah caranya bagaimana kita ya berbuat baik kepada orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu ya supaya la ta'budu illa iyyah, jangan kalian menyembah selain Allah. Yang kedua, setelah Allah perintahkan kita menyembah hanya kepadanya, wabil walidaini ihsana. Bayangkan posisi orang tua kita itu setelah Allah. Terhadap orang tuamu ihsana, berbuat baiklah, berbaktilah ya. Kemudian apa lanjutnya? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Apabila keduanya atau salah seorang dari keduanya ya indaka berada di sisimu, kibara berusia lanjut, sudah tua, sudah ope. Jadi kita diuji dengan orang tua kita yang sudah tua, lansia ya. Maka dalam posisi itu fala taqul lahuma uff, jangan kalian berkata jangan dengan ucapan cis. Kemudian orang tua kita merasa sakit hati dan seterusnya. Berkata cis saja nggak boleh, saja nggak boleh, apalagi membentak dia ya. Wala tanhar huma, jangan sekali-kali kalian membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah kepada kedua orang tuamu qaulan karima, ucapan yang baik, yang mulia. Wakhfid lahuma janahaka minadz-dzulli, jadi rendahkanlah dirimu, rendahkan sayapmu
ya. Jangan mentang-mentang lebih tinggi sekolahnya daripada orang tuanya, kemudian dia membentak-bentak dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi kemudian waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Allah ajarkan kita bagaimana mendoakan orang tua kita. Waqur rabbirhamhuma. Katakanlah, ucapkanlah irhamhuma. Apa arti irhamhuma? Sayangilah keduanya ya Allah. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana keduanya telah merawat kami dengan penuh kasih sayang. Bayangkan orang tua kita sejak kita bayi itu, ya, kita tengah malam kita nangis, dia bangun. Tengah malam kita dia bangun, ya. Terus kita besar pun masih dia sangat sayang sama kita. Dia sekolahkan kita, dia suruh kita ngaji, terus dia bimbing kita, itu dengan penuh kasih sayang. Maka katakanlah waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah doa spesial untuk orang tuamu, kata Allah, irhamhuma, sayangilah keduanya, ya, sebagaimana keduanya mendidik kami sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Ya, jadi ini oleh-oleh kalian ini, bawa pulang 100 kali setiap selesai sholat subuh, ya. Atau kalaupun tidak bisa 100 kali, sekali duduk, paling tidak kalau 5 waktu itu 100 bagi 5 berapa? 20 ya. 20 di waktu subuh, 20 di waktu zuhur, 20 di waktu asar, 20 di waktu maghrib, 20 di waktu isya. Nah, ini nanti di TPQ jadi amalan tambahan ini, ya. Selesai kalian astaghfirullahalazim li wali walidayya, disambut dengan ini 10 kali, 20 kali kan, setiap selesai sholat. Di TPQ setiap selesai sholat asar, selesai sholat maghrib, isya itu kan. Nah, jadi dapat 60 di TPQ, sisanya yang 40 ya di sholat subuh dan zuhurmu. Luar biasa TPQ ini membimbing kalian menjadi anak soleh solehah, ya. Jadi 3 waktu kita bimbing kalian, sisanya itu tugas orang tuamu di rumah. Di TPQ itu asar, maghrib, isya kalian dibimbing, dicontohkan bagaimana ruku yang benar, berdiri, ruku, sujud yang benar oleh gurumu, ya. Bagaimana berdoa. Bahkan ini kita adakan mabit, itu semata-mata untuk membimbing kalian menjadi pribadi yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, coba sama-sama dulu. Al-Isra ayat 23, 24 sampai dengan 27, ya. Ayo semuanya bersuara. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه
رزقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Di ayat ini luar biasa ya, luar biasa. Sampai ayat 27 ini, di sini Allah menegaskan ya, bagaimana gerak dan langkah kehidupan kita ini ya, harus selalu berada di jalan yang diridhoi Allah. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya. Mubazir itu langkah setan. Wala tubazir tabzira. Jangan kalian itu berlaku boros. Sesuatu yang kurang penting itu kalau bisa janganlah. Makanya kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Apalagi yang tidak bermanfaat. Kurang bermanfaat pun itu kalau bisa ditinggalkan. Ya. Ma la ya'nihi. Ini kata Allah di akhir ayat 27 tadi itu ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang-orang yang berlaku boros dalam hidup ini, boros waktu, banyak waktu yang terbuang. Ya, libur. Ya libur sudah. Salat libur, ngaji libur, belajar libur. Itu bukan libur. Itu sih namanya apa? Boros ya. Boros. Nah, kalian ini luar biasa, libur sekolahnya digunakan justru untuk hal-hal yang bermanfaat ya, mabit fi baitil muallim. Ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang boros dengan waktu, banyak waktu yang terbuang. Manfaatkan usiamu di saat-saat seperti ini untuk memperbanyak hafalan Quran, hafalan hadis. Sebelum nanti kalian sibuk dengan urusan-urusan yang lebih banyak. Kalau sudah kuliah, kalau sudah SMA itu kalian lebih menyibukkan diri dengan sesuatu yang menurut kalian itu lebih bermanfaat ya. Padahal belum tentu. Ngaji ini paling bermanfaat. Ini sampai dia berhenti ngaji gara-gara urusan sekolah, urusan kuliah, urusan itu. Nah itu salah. Kuliah boleh setinggi-tinggi tapi jangan lupa mengaji. Ngaji inilah inti daripada kehidupan yang sukses dunia wal akhirah. Ngaji. Boleh kita jadi polisi, jadi tentara, jadi presiden, tapi sholat tidak pernah tinggal, ya, tidak pernah kurang sholatnya 5 kali sehari semalam, bahkan ditambah lagi dengan tahajud, ditambah lagi dengan duha, ditambah lagi dengan istikharah, ditambah lagi dengan sholat hajat. Ya. Orang yang terus peduli dengan sholatnya ini, dialah orang yang dijanjikan oleh Allah maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu kata Allah. Dari sebagian malam itu fatahajjad, bertahajudlah, nafilatan lak, menjadi amal tambahan bagimu, jadi bonus bagimu. Ya. Ingat, sholat malam, sholat sunat itu sebagai tambahan. Yang pokok itu yang mana? Yang 5 waktu.
Percuma di tahajud 8 rakaat tapi tidak sholat subuh, tidak ada artinya. Ya, sholat duha 12 rakaat tapi enggak sholat zuhur. Ya. Jadi jangan mengorbankan modal, ya. Ini modal utama kita itu 5 waktu. Oke, ya, jadi sholat ini adalah cara kita memohon tolong kepada Allah. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sholat dan sabar. Ya, sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini cara minta tolong yang paling jitu itu adalah sabar dan sholat. Kalau di surat Toha itu sabar dulu baru sholat dulu baru sabar. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anak-anakmu, keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sabar karena sulit. Maka orang tua itu harus sabar, harus tekun memerintahkan anaknya. Kata Allah kemudian, la nas'aluka rizqan. Aku tidak minta rezeki darimu. Jadi Allah nggak minta imbalan dari sholat kita. Allah nggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh ibadah kita. Bahkan kata Allah, nahnu narzukuka. Akulah yang menanggung rizkimu. Jadi kalau kita rajin sholat, bagus sholat kita, Allah tanggung kehidupan kita ini. Jadi kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan rezeki berlimpah. Itu kata Allah, nahnu narzukuk. Ya. Kuncinya apa? Sholat dan sabar. Wa'mur, perintahkanlah ahlaka, keluargamu, bis sholati, dengan rajin sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Sabar. Tetap suruh dia, tetap bangunkan dia, tetap ya. Lama-lama menjadi biasa. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ya. Aku tidak minta rezeki darimu wahai manusia, kata Allah. Allah nggak butuh dibantu, Allah nggak butuh apapun dari kita. Justru nahnu narzuquk, kata Allah, akulah yang menanggung rezekimu. Ini pelajarannya adalah kalau kita ingin ditanggung oleh Allah, kita ingin dimanjakan oleh Allah, kita ingin dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, kuncinya adalah apa? Sholat dan sabar. Tekun maksudnya. Tekunlah sholat. Jangan ketika ada maunya aja baru sholat. Ketika ada masalahnya baru hamparkan sejadah, baru sujud. Jangan begitu. Itu tidak istabir namanya, ya. Nah, jadi anak-anakku semua, besok kalian rasakan manfaatnya kegiatan semacam ini. Setelah kalian besar, setelah jadi bajang, dadare, ya, kalian akan bersyukur melihat teman-temanmu yang seumuran dengan kamu terlibat sabu, terlibat narkoba, terlibat, ya, menjadi WTS dan seterusnya, ya. Kalian bersyukur, alhamdulillah, untung dulu saya rajin ngaji, ikut mabit, saya tidak tertarik untuk melakukan hal-hal yang maksiat seperti itu, ya. Padahal untuk ikut kegiatan semacam ini, ya, bisa kita katakan tidak ada biayanya, tetapi manfaatnya luar biasa. Kalian akan selamat daripada hal-hal maksiat yang sekarang ini merajalela. Angka kemaksiatan, ya, kalau kita baca berita itu, anak-anak umuran SD itu sudah terlibat hal-hal yang tidak semestinya, yang semestinya kalian di usia kalian belum boleh ke arah situ, ya. Maka bersyukurlah kalian punya orang tua yang mendukung kalian dalam kegiatan semacam ini, ya. Nah, jadi anak-anakku semua,
Kalau kita ingin menunjukkan bakti kita kepada orang tua, insya Allah rezeki ataupun kehidupan kita itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus doakan orang tua kita. Ya. Allah Maha Kuasa merubah keadaan orang tua kita lewat doa-doa kita. 100 kali masa enggak mau setiap selesai sholat. Kita kalau kita hitung berapa biaya sudah keluar dari saku orang tua kita itu sampai kita besar seperti ini. Masa enggak sanggup 100 kali setiap selesai sholat. Atau kayak tadi 100 kali sehari. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampuni kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik aku dengan penuh kasih sayang sejak kecil. Wajazihima bil hasanati ihsana. Berikanlah balasan terbaik dari kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan orang tua kami, dan dia manusia biasa, ya, wabis sayyiati ghufrana. Dia pernah salah ya Allah, dia pernah berdosa ya Allah, maka ampunilah dosa-dosanya. Manusia itu tidak ada yang tidak berdosa, maka tugas kita memohon ampun. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, semuanya. Kecuali yang dibebaskan dari dosa-dosa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa-dosa Muhammad itu baik yang lalu maupun yang akan datang. Tapi Nabi walaupun sudah dijamin ampunan itu tidak pernah kurang, tidak istighfar. Kalau kita punya keluarga di Undram sana, di UIN sana, tidak perlu tes, informalitas saja, udah lulus sudah. Tidak mau kita belajar. Tapi Nabi semakin dijamin, semakin taat. Bahkan Aisyah pernah protes, ya Muhammad, bukankah engkau telah dijamin surga oleh Allah? Mengapa engkau paksakan sampai bengkak kakimu untuk berdiri sholat? Apa kata Nabi? Apakah aku tidak boleh berterima kasih atas jaminan Allah itu? Jadi cara Nabi berterima kasih atas jaminan yang luar biasa, dijamin surga, dia semakin taat. Kalau kita dijamin makin malas. Aduh, dia anaknya rektornya, tidak usah dah ikut tes lulus, tidak mau tes. Tapi kalau Nabi semakin dijamin oleh Allah semakin taat. Ya, Nabi saja yang sudah terampuni dosa-dosanya tetap istighfar, tidak pernah kurang 70 sampai 100 kali. Ya, makanya salah satu amalan istimewa itu adalah istighfar. Dulu ada seseorang di zaman Imam Ahmad ibnu Hambal, ya. Seseorang ini pingin sekali berjumpa dengan Ahmad ibnu Hambal. Maka dia amalkan istighfar. Istighfar, ini pedagang kaki lima, ya. Seseorang ini pedagang kaki lima yang pingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad ibnu Hambal. Ya Allah, izinkan saya bertemu dengan ulama besar bernama Ahmad ibnu Hambal. Maka dia setiap mempersiapkan dagangannya istighfar saja. Dagang kaki lima ya seperti dagang martabak, dagang inilah ya, dagang rambulan itu. Setiap dia mengolah ataupun mengolah menu martabak sama rambulannya itu tidak pernah dia lupa istighfar. Megang piring astagfirullah, mulai ngidupkan kompor astagfirullah, sambil melayani pelanggan astagfirullah. Apa tujuannya istighfar? Ingin ketemu dengan Ahmad ibnu Hambal. Ternyata Allah takdirkan Ahmad ibnu Hambal itu menemui orang tersebut. Suatu ketika Ahmad ibnu Hambal pingin mengembara jalan, tidak tahu arah yang memang dia mau tuju. Tapi kok Allah takdirkan saya ini jalan-jalan tanpa saya harus tahu tujuan mana saya harus berjalan.
ternyata Allah arahkan langkahnya Ahmad Ibnu Hambal ke tempat orang yang rajin istighfar itu. Kisahnya kemudian menemukan sebuah masjid Ahmad Ibnu Hambal ini. Dia sholat di situ, kemudian sholat isya di situ. Nah sekarang mau minta istirahat di masjid itu, oleh marbot nggak boleh orang tidur di masjid ini. Makanya Ahmad Ibnu Hambal jalan lagi, kemudian ketemu sama pedagang kaki lima, sebut saja pedagang martabak, pedagang terang bulan itu, ya. Kemudian saya musafir, saya butuh tempat tinggal, ya. Oh, tinggal di rumah saya aja. Belum dia tahu itu adalah Ahmad Ibnu Hambal. Tinggal di rumah saya saja. Karena kalau di Jawa itu, ya, kalau di Jawa ini pasti dia punya ruangan khusus untuk tamu, untuk musafir gitu. Jadi di pondok-pondok pesantren juga punya tempat khusus kalau ada orang yang musafir, yang kemalaman kemudian belum sampai rumahnya, dia boleh sampai 3 hari minimal, ya, 3 hari dia boleh untuk transit sana. Maka singkat cerita, orang ini kemudian mengajak Ahmad Ibnu Hambal ini. Dia belum tahu itu adalah Ahmad Ibnu Hambal, dia belum tahu. Tinggallah di situ selama 3 hari sambil dia mengintip apa pekerjaannya malam-malam kalau Ahmad Ibnu Hambal. Ternyata jam 1 dia bangun, Ahmad sedang sholat. Jam 3 dia bangun, Ahmad sedang sholat, ya, istighfar, sholat itu. Kemudian dia curiga, jangan-jangan ini dia Imam Ahmad Ibnu Hambal yang saya idolakan itu. Dia belum tahu soalnya kan, karena dia di masjid itu tidak boleh tidur di sini. Maka dia jalan-jalan kemudian ketemu sama dagang kaki lima ini. Kemudian dia sambil dia menghabiskan dagangannya istighfar itu. Maka Ahmad Ibnu Hambal kemudian, wah, rupanya ini yang menghantarkan langkah saya ke tempat ini katanya. Karena dialah yang berfatwa, siapa namanya, Ahmad Ibnu Hambal ini, bahwa siapa yang rajin istighfar keinginannya akan terkabul cepat. Rupanya ini yang menghantarkan langkah saya ke tempat ini, kata Ahmad Ibnu Hambal. Maka dia diajak ke rumah tersebut. Kemudian kayak tadi, jam berapapun dia mau ngecek keberadaan Ahmad Ibnu Hambal, dia sedang ibadah saja. Maka baru dia tersadarkan, ya, bahwa ternyata istighfarmu lah yang mengantarkan langkah saya ke tempat ini, kata Ahmad Ibnu Hambal. Ya. Jadi istighfar itu apa katanya surah Nuh itu? Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ucapkanlah istaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Tuhanmu. Apa manfaatnya istighfar itu? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya, Allah akan menurunkan hujan yang berkah, hujan yang teratur, hujan yang menumbuhkan, yang dapat menumbuhkan tanaman-tanaman yang subur dan seterusnya. Kemudian apa juga fungsinya istighfar itu? Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Akan melipat gandakan hartamu dan anak-anakmu akan menjadi keturunan yang soleh-solehah, ya, wa banin, keturunan yang baik. Nah, jadi istighfar itu tidak hanya untuk pendosa, tapi istighfar itu juga untuk siapa saja, ya. Bahkan Nabi saja melakukan istighfar, padahal Nabi sudah terampuni baik yang lalu maupun yang akan datang. Nah, jadi oleh karena itu, selain istighfar untuk diri kita, jangan juga lupa istighfar untuk orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, bahkan walil muslimina wal muslimat, ya. Maka tadi kita sudah amalkan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sanggup ya? Ini 100 sehari. 20 di waktu subuh, 20 di waktu zuhur, 20 di waktu asar, 20 maghrib, 20 isya, 100 sehari. Sehari semalam. Untuk orang tua kita. Ya. Jelas? Nah, jadi alhamdulillah ya, banyak ilmu yang kita dapatkan. Oke, sekarang baca waqiah dulu. Baca waqiah.